Kenapa orang yang hatinya tulus justru paling sering diuji? Diremehkan, tidak dianggap, seolah keberadaannya tidak penting. Bukan karena mereka lemah, tapi karena tidak semua orang kuat untuk dijaga dalam diam. Jika hidupmu terasa berat tanpa alasan yang jelas, jangan abaikan video ini. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang dibentuk dalam dirimu. Tidak semua orang diuji dengan cara yang sama. Ada yang hidupnya tampak ringan, seolah jalan selalu dibukakan. Tapi ada juga yang sejak awal seperti ditahan langkahnya, diperlambat, bahkan dijatuhkan berkali-kali. Jika kamu termasuk yang kedua, dengarkan baik-baik, karena ini bukan tentang hukuman. Orang yang dijaga leluhur tidak pernah dipelihara dengan kenyamanan. Mereka justru ditempa dengan kesulitan yang datang silih berganti. Bukan karena leluhur kejam, tapi karena mereka tahu satu hal penting. Jiwa yang besar tidak akan lahir dari hidup yang selalu dimudahkan. Jika segalanya diberi, kekuatan batin tidak pernah bangun. Jika semua dilindungi, keberanian tidak pernah muncul. Ada saatnya kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini terus? Saat orang lain melangkah lebih cepat, kamu justru tertahan. Saat orang lain dipuji, kamu malah dilupakan. Dan yang paling menyakitkan, kamu diuji ketika sedang berusaha menjadi baik. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Leluhur sedang memisahkanmu dari manusia biasa, perlahan, tanpa kamu sadari. Mereka ingin melihat satu hal. Apakah kamu tetap berjalan saat tidak ada yang menyemangati? Apakah kamu masih memilih jujur saat kejujuran membuatmu rugi? Apakah kamu bertahan meski tidak ada yang percaya? Setiap luka yang kamu simpan, setiap air mata yang kamu telan sendirian, bukan dicatat sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan yang sedang dikumpulkan. Perlindungan leluhur bukan berarti hidupmu aman dari rasa sakit. Perlindungan mereka adalah memastikan bahwa setiap rasa sakit tidak sia-sia. Kamu boleh jatuh, boleh hancur, boleh merasa sendirian, tapi kamu tidak akan dibiarkan kosong. Ada sesuatu yang sedang dibangun di dalam dirimu, sesuatu yang belum terlihat sekarang. Dan inilah yang membuat banyak orang tidak mengerti kamu. Mereka hanya melihat hasil, bukan proses. Mereka melihat kamu diam, tanpa tahu bahwa di dalam diam itu, jiwamu sedang ditempa. Bukan untuk hari ini, bukan untuk dipahami sekarang, tapi untuk suatu waktu, saat semua ujian itu akhirnya masuk akal. Jika kamu merasa bab ini seperti sedang menceritakan hidupmu, jangan takut. Karena biasanya, orang yang dipilih untuk tumbuh memang harus lebih dulu melalui gelap yang tidak semua orang sanggup jalani. Ada luka yang tidak terlihat, tapi paling menyakitkan. Bukan karena dipukul, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena diremehkan. Dianggap tidak mampu, tidak penting, tidak layak diperhitungkan. Kata-kata orang mungkin terdengar sepele, tapi sikap mereka perlahan menggerus rasa percaya diri. Dan anehnya orang yang dijaga leluhur justru hampir selalu melewati fase ini. Diremehkan bukan kebetulan. Itu adalah proses yang sangat halus, tapi kejam bagi ego. Leluhur tidak ingin kamu tumbuh dengan rasa aku hebat karena diakui manusia. Mereka ingin kamu kuat tanpa perlu pembenaran dari siapapun. Maka egomu disentuh, diguncang, bahkan diruntuhkan lewat perlakuan orang-orang di sekitarmu. Saat kamu punya potensi, tapi orang lain tidak melihatnya. Saat kamu tahu kemampuanmu, tapi dunia seolah menutup mata. Disitulah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kamu akan marah, membuktikan diri dengan dendam, atau justru diam dan terus berjalan meski hatimu remuk? Leluhur memperhatikan semua itu dalam sunyi. Diremehkan membuatmu belajar satu hal yang tidak diajarkan dimanapun, bagaimana tetap bernilai meski tidak dinilai. Kamu dipaksa berdiri tanpa pujian, melangkah tanpa sorakan, dan bertahan tanpa pengakuan. Dan dari situlah keteguhan lahir, bukan keteguhan palsu yang butuh pengakuan, tapi kekuatan yang tumbuh dari dalam. Banyak orang runtuh saat diremehkan. Mereka berubah menjadi keras, menjadi pahit, atau kehilangan jati diri. Tapi orang yang dijaga leluhur justru diuji lebih dalam. Apakah hatimu tetap bersih saat dunia memperlakukannya kotor? Apakah kamu tetap rendah hati saat sebenarnya kamu mampu lebih? Inilah rahasia yang jarang disadari. Saat orang lain merendahkanmu, leluhur sedang mengangkatmu secara batin. Mereka sedang memastikan bahwa ketika suatu hari kamu benar-benar berada di posisi tinggi, kamu tidak lupa bagaimana rasanya berada di bawah. Tidak sombong, tidak merendahkan, tidak melukai seperti yang pernah kamu alami. Jika selama ini kamu sering dianggap remeh, jangan buru-buru sakit hati. Bisa jadi itu bukan karena kamu kecil, tapi karena jiwamu sedang dipersiapkan agar tidak dikendalikan oleh ego. Dan percayalah, orang yang lulus dari fase ini tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun di kemudian hari.
Ada rasa yang lebih sepi daripada kesendirian, yaitu tidak dianggap. Kamu ada, tapi seolah tidak terlihat. Kamu bicara, tapi suaramu seperti lewat begitu saja. Bahkan saat kamu berusaha, dunia tetap diam. Bagi orang yang dijaga leluhur, fase ini hampir selalu hadir, dan rasanya sangat menguras batin. Tidak dianggap bukan tanda bahwa kamu tidak penting. Justru sebaliknya, leluhur sedang memutus ketergantunganmu pada manusia. Jika sejak awal kamu selalu didukung, selalu dipuji, selalu ditemani, kamu akan tumbuh bergantung. Dan ketergantungan adalah kelemahan paling halus yang bisa menjatuhkan seseorang di kemudian hari. Di fase ini kamu dipaksa berjalan sendirian. Keputusanmu sering kamu ambil tanpa ada yang menyemangati. Air matamu jatuh tanpa ada bahu untuk bersandar. Bahkan niat baikmu kadang disambut dingin. Tapi justru disitulah kekuatan paling murni lahir. Saat kamu tetap melangkah meski tidak ada yang menunggu di garis akhir. Leluhur ingin melihat satu hal yang sangat penting. Apakah kamu masih setia pada jalanmu ketika tidak ada yang peduli? Apakah kamu masih menjaga niatmu ketika dunia tidak memberi balasan apapun? Karena orang yang hanya kuat saat diperhatikan akan runtuh ketika sorotan hilang. Banyak orang di fase ini hampir menyerah, merasa hidupnya tidak berarti, merasa keberadaannya sia-sia. Padahal tanpa disadari, saat itulah jiwamu sedang belajar menjadi sandaran bagi dirinya sendiri. Kamu belajar tenang tanpa validasi, belajar yakin tanpa persetujuan, belajar berdiri tanpa pegangan. Dan kelak, ketika orang-orang mulai melihatmu, kamu tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Karena kamu sudah pernah berjalan di fase paling sunyi dan tetap hidup. Itulah sebabnya orang yang dijaga leluhur sering terlihat kuat di saat genting. Bukan karena tidak pernah rapuh, tapi karena pernah ditinggalkan oleh perhatian, lalu bangkit sendiri. Jika kamu sedang berada di fase ini sekarang, tahan sebentar lagi. Karena orang yang mampu berdiri tanpa dianggap adalah orang yang tidak akan mudah dijatuhkan saat diperhitungkan. Tidak semua orang diberi beban yang sama. Ada yang jatuh sekali lalu bangkit, ada yang jatuh berkali-kali seolah hidup tidak pernah memberi jeda. Jika kamu termasuk yang sering bertanya, kenapa masalahku tidak selesai-selesai, maka bab ini perlu kamu dengarkan pelan-pelan. Ujian yang datang bertubi-tubi bukan tanda kamu lemah. Justru itu pertanda bahwa jiwamu dipercaya. Leluhur tidak menaruh beban besar pada jiwa yang rapuh. Mereka tahu siapa yang mampu menahan sakit tanpa kehilangan arah. Maka tekanan datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melihat seberapa dalam hatimu bisa tetap tenang saat semuanya berguncang. Ada hal-hal yang tidak bisa diajarkan lewat kata-kata, kesabaran, keteguhan, kebijaksanaan, semuanya hanya bisa tumbuh lewat pengalaman pahit. Karena itu ujianmu sering terasa tidak adil. Datang saat kamu sedang berusaha lurus, muncul ketika kamu hampir sampai, bahkan hadir ketika kamu merasa sudah cukup kuat. Semua itu bukan kebetulan, ada amanah besar yang tidak boleh jatuh ke tangan jiwa yang belum matang. Leluhur sedang memastikan satu hal, ketika nanti kamu memegang peran penting, kamu tidak mudah goyah. Kamu tidak silau oleh kekuasaan, tidak gelap oleh amarah, dan tidak hancur oleh tekanan. Setiap rasa sakit yang kamu lalui hari ini adalah bekal diam-diam untuk hari esok yang belum boleh kamu tahu. Seringkali kamu merasa hampir menyerah, merasa terlalu lelah untuk berharap. Tapi anehnya, selalu ada satu kekuatan kecil yang membuatmu tetap bangun keesokan hari. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu belum selesai ditempa. Masih ada lapisan dirimu yang sedang dipersiapkan. Ingat ini baik-baik. Hidup tidak akan menguji seseorang tanpa alasan. Dan jika ujianmu terasa lebih berat daripada orang lain, mungkin bukan karena kamu lebih berdosa, melainkan karena ada tanggung jawab besar yang sedang menunggumu di depan, dan hanya jiwa yang telah ditempa yang pantas memikulnya. Ada masa dalam hidupmu ketika kamu merasa tidak lagi cocok dengan banyak hal. Keramaian terasa melelahkan, obrolan terasa hampa, dan kehadiran banyak orang justru membuatmu merasa semakin sendiri. Bukan karena kamu antisosial, bukan pula karena hatimu dingin, tetapi karena jiwamu sedang ditarik ke dalam. Orang yang dijaga leluhur sering dijauhkan perlahan dari hiruk-pikuk dunia. Bukan untuk membuatnya kesepian, melainkan agar ia mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Saat dunia terlalu ramai, suara hati tidak pernah terdengar, dan leluhur tahu kamu membutuhkan keheningan untuk memahami dirimu sendiri. Di fase ini, kamu mulai banyak merenung, memikirkan hidup, tujuan, dan arti dari semua luka yang pernah kamu alami. Kamu lebih peka, lebih sensitif, dan lebih dalam merasakan sesuatu. Kadang kamu sendiri tidak mengerti kenapa hatimu berubah. Hal-hal yang dulu menarik kini terasa kosong.
Tapi percayalah, ini bukan kehilangan, ini pergeseran kesadaran. Kesunyian mengajarkanmu hal yang tidak bisa diberikan oleh keramaian, kejujuran pada diri sendiri. Di saat sendiri, tidak ada topeng yang perlu dipakai, tidak ada peran yang harus dimainkan. Kamu bertemu dengan dirimu yang paling rapuh, tapi juga paling jujur. Dan dari situlah intuisi mulai berbicara. Leluhur sedang menajamkan rasa, membuatmu lebih peka terhadap niat, energi, dan arah hidup. Karena orang yang kelak memegang peran penting tidak boleh mudah terseret arus. Ia harus mampu diam di tengah bising dan tenang di tengah tekanan. Jika sekarang kamu merasa lebih nyaman sendiri, jangan buru-buru merasa aneh. Bisa jadi, kamu sedang berada di ruang sunyi yang disiapkan khusus agar jiwamu matang. Karena hanya orang yang pernah benar-benar menyendiri yang kelak mampu hadir sepenuhnya untuk banyak orang. Ada fase dalam hidup di mana apapun yang kamu lakukan selalu terasa salah di mata orang lain. Cara berpikirmu dianggap aneh, sikapmu dinilai berlebihan, bahkan niat baikmu sering disalahartikan. Kamu mencoba menjelaskan, tapi semakin dijelaskan, semakin tidak dipahami, dan akhirnya kamu memilih diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena lelah menjelaskan pada orang yang belum siap mengerti. Orang yang dijaga leluhur sering berada di fase ini. Mereka datang lebih dulu, berpikir lebih dalam, merasakan lebih peka. Sementara lingkungan di sekitarnya belum sampai pada frekuensi yang sama. Maka jarak pun tercipta. Bukan jarak fisik, tapi jarak pemahaman. Ketika kamu tidak dipahami, leluhur sedang melatihmu untuk tidak menggantungkan kebenaran pada persetujuan orang lain. Karena suatu hari nanti, kamu akan berada di posisi di mana keputusanmu tidak populer, sikapmu tidak disukai, tapi dampaknya menyelamatkan banyak hal. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sudah terbiasa berdiri sendirian dalam keyakinannya. Sekarang mungkin orang meremehkan caramu berpikir, menganggapmu terlalu pendiam, terlalu serius, atau terlalu berbeda. Tapi waktu akan membalik keadaan. Saat krisis datang, saat banyak orang kehilangan arah, merekalah yang dulu tidak memahami kamu, yang akan mencari ketenangan dari caramu melihat dunia. Leluhur tidak sedang terburu-buru memperlihatkan peranmu. Mereka tahu, nilai sejati tidak perlu diumumkan lebih awal. Ia akan muncul saat dibutuhkan. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kehadiranmu sendiri sudah cukup menjawab. Jika hari ini kamu merasa tidak dipahami, tahan sedikit lagi. Karena seringkali, orang yang paling tidak dimengerti di awal adalah orang yang paling dibutuhkan di akhir. Banyak orang mengira perlindungan itu selalu terlihat. Hidup lancar, rezeki mudah, tidak pernah jatuh terlalu dalam. Tapi perlindungan leluhur tidak bekerja seperti itu. Mereka menjaga dengan cara yang sunyi, halus, dan seringkali baru kamu sadari setelah semuanya terlewati. Pernahkah kamu merasa hampir salah melangkah, tapi entah kenapa langkah itu tertahan? Pernah hampir mengambil keputusan besar yang terasa benar saat itu, tapi gagal terlaksana, lalu bertahun-tahun kemudian kamu sadar. Kegagalan itu justru menyelamatkanmu? Itulah cara leluhur bekerja. Mereka tidak selalu menghilangkan masalah, tapi menggeser takdir pada detik-detik yang menentukan. Orang yang dijaga leluhur sering merasa hidupnya penuh belokan aneh. Jalan yang terlihat menjanjikan justru tertutup, sementara jalan yang terasa berat malah harus dilalui. Saat itu terasa tidak adil, tapi sebenarnya kamu sedang dijauhkan dari kerusakan yang belum bisa kamu lihat. Perlindungan ini tidak ramai, tidak ada tanda besar, tidak ada keajaiban yang bisa dipamerkan. Yang ada hanyalah satu pola yang berulang. Kamu boleh jatuh, tapi tidak pernah jatuh terlalu jauh. Kamu boleh hancur, tapi selalu ada sisa kekuatan untuk bangkit. Kamu boleh kehilangan banyak hal, tapi dirimu sendiri tidak pernah benar-benar hilang. Leluhur menjaga bukan agar kamu nyaman, tapi agar kamu selamat secara batin. Agar ketika dunia keras, hatimu tidak ikut mengeras. Agar saat kamu terluka, jiwamu tidak berubah menjadi pahit. Itu sebabnya, meski hidupmu berat, ada satu bagian dari dirimu yang tetap utuh. Jika selama ini kamu bertanya, kalau aku dijaga, kenapa hidupku begini? Mungkin jawabannya sederhana tapi dalam. Karena penjagaan itu bekerja tanpa suara dan hasilnya baru terasa saat kamu menoleh ke belakang dan sadar, seharusnya kamu bisa hancur. Tapi nyatanya, kamu masih berdiri sampai sekarang. Jika sejak awal hidupmu terasa lebih berat, lebih sepi, dan lebih banyak diuji, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu kurang beruntung. Bisa jadi, kamu hanya tidak sedang disiapkan untuk hidup biasa. Ada jiwa-jiwa yang harus ditempa lebih dulu sebelum diberi peran, dan kamu mungkin salah satunya.
Diremehkan, tidak dianggap, dan sering disalahpahami bukan tanda kamu tertinggal. Itu tanda kamu sedang dibentuk dalam diam, di jalur yang tidak ramai tapi kuat. Leluhur tidak pernah salah memilih. Mereka tahu siapa yang sanggup berjalan meski tanpa sorakan, dan siapa yang tetap lurus meski dunia tidak berpihak. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kamu tidak sendirian. Teruslah berjalan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Waktunya akan tiba, bukan untuk membuktikan diri pada dunia, tapi untuk menjadi jawaban bagi banyak kebingungan. Dan ingat satu hal ini baik-baik. Orang yang dijaga leluhur tidak selalu bersinar di awal, tapi hampir selalu menjadi cahaya ketika gelap datang.